Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Regina dari kelas 5 SD Kartebangsa Plus. Saya akan menjelaskan serta akan memberi contoh tentang materi pemuaian benda akibat pengaruh suhu. Mari disimak ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemuaian. Yang pertama, benda dapat mengalami perubahan jika terkena panas atau diberi panas. Yang kedua, perubahan dapat terjadi karena mengalami pemuaian. Yang ketiga, pemuaian adalah perubahannya ukuran suatu benda yang meliputi panjang, lebar, luas, atau perubahan volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Saya akan memberikan contoh peristiwa pemuaian benda akibat pengaruh suhu. Yang pertama, saya akan memberikan contoh yaitu balon gas. Cara kerja balon gas yaitu mengudara menggunakan konsep pemuaian gas. Karena gas tersusun atas molekul-molekul yang bergerak bebas. Apabila gas dipanaskan, maka energi gerak molekul akan semakin besar dan akan menghasilkan tekanan gas yang lebih besar. Sehingga ketika balon gas diisi, gas akan mengakibatkan pemuaian. Sehingga balon gas akan terbang ke atas. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah tentang jaringan kabel telepon atau kabel listrik di sepanjang jalan. Mengapa kabel listrik dibuat secara kendur pemasangannya? Agar ketika terjadi pemuaian pada siang hari, kabel listrik yang memuai atau memanjang tidak terputus. Jika kabel listrik tidak terpasang secara kendur atau longgar, maka ketika terjadi pemuaian pada siang hari, maka kabel dapat terputus, sehingga dapat mengakibatkan gangguan listrik. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah sambungan rel kereta api. Mengapa di sambungan rel kereta api dibuat celah? Agar ketika saat siang hari terjadi pemuaian ada celah untuk memuai, sehingga rel kereta api tidak bengkok. Ketika tidak dibuat celah untuk memuai, maka dapat mengakibatkan rel rusak atau bengkok, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kereta api. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah pemasangan kaca. Mengapa pemasangan kaca dibuat celah atau longgar? Agar ketika terjadi pemuaian pada siang hari, kaca masih memiliki ruang untuk memuai, sehingga kaca tidak pecah. Jika kaca tidak dibuat celah untuk memuai, maka pada siang hari ketika terjadi pemuaian, kaca itu bisa pecah. Selanjutnya, contoh yang kelima adalah pemasangan keramik. Bisa kita lihat setiap pemasangan keramik terdapat celah-celah untuk memuai. Agar ketika pada siang hari atau cuaca panas ketika terjadi pemuaian, keramik masih memiliki ruang untuk memuai. Jika keramik tidak diberi celah untuk pemuaian, maka dapat mengakibatkan keramik itu mengalami keretakan. Selanjutnya, contoh yang keenam adalah sambungan pada jembatan. Sambungan pada jembatan ini digunakan untuk ruang pemuaian pada badan jembatan, sehingga terjadi pemuaian pada badan jembatan tidak mengalami kerusakan atau melengkung. Kalau tidak ada sambungan pada badan jembatan, maka ketika terjadi pemuaian bisa mengalami kerusakan atau mengalami melengkungnya jalan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Maka karena itu, setiap jembatan jalan itu ada diberikan sambungan untuk ruang pemuaian. Selanjutnya, contoh yang ketujuh adalah pengisian udara pada ban kendaraan, baik itu ban sepeda, ban motor, atau ban mobil. Jadi, ketika kita mengisi udara ke dalam ban, tidak boleh terlalu penuh, harus disisakan ruangan untuk pemuai ban. Jadi, pada ketika saat siang hari, saat terjadi pemuaian, ban masih memiliki ruang dan ban tidak akan meledak. Oleh karena itu, kita harus mengisi ban tidak boleh terlalu penuh dan
harus menyisakan ruangan untuk pemuaian ban. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.